بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
ya, muhasabah setelah kita beramal 1 tahun ini. Kemudian poin yang berikutnya adalah kita juga perlu muhasabah pada hal-hal yang sifatnya menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan usia dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, atau mungkin bahkan maksiat. Mari kita berevaluasi, teman-teman. Kalau kita mendapati diri kita selama ini dalam 1 tahun ini masih banyak melakukan perkara yang sia-sia, misalnya kita suka main game online, kita masih sering nongkrong-nongkrong begadang yang tidak ada mengarah kepada visi hidup kita, mari kita evaluasi agar kita tidak mengulanginya lagi di masa-masa yang akan datang. Dan tentu kalau kita bisa meninggalkan perkara tersebut, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur, menunjukkan baiknya agama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan agama seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak berguna dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, merahmati kita, memberikan taufik kepada kita untuk 1 tahun ke depan, agar kita tidak terjatuh lagi pada perkara kelalaian-kelalaian tadi. Kemudian yang berikutnya, level yang agak tinggi, teman-teman sekalian, tapi kita tetap berusaha untuk merealisasikan, yaitu jika kita mendapati banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah teman-teman sekalian, tapi kebanyakan kita lakukan, maka itu dapat mengotori hati, dapat mengeraskan hati. Nah, kalau itu yang kita dapati banyak kita lakukan di 1 tahun sebelumnya, kita berusaha berazam untuk meminimalisirnya, meminimalisirnya. Ya, teman-teman sudah bisa mendeteksi di antara perbuatan-perbuatan mubah yang banyak kita lakukan, namun terlalu banyak. Nah, itu 1 tahun berikutnya nanti, atau di masa-masa yang berikutnya nanti, kita kurangi sama-sama, berjuang, teman-teman sekalian. Nah, kemudian selanjutnya, ya tidak kalah penting yang harus kita muhasabah adalah menetapkan program untuk 1 tahun ke depan. Menetapkan program untuk 1 tahun ke depan, atau muhasabah sebelum kita beramal. Bagaimana caranya, teman-teman? Hendaknya kita menimbang-nimbang sebelum kita menetapkan program untuk kita amalkan. Bagaimana cara menimbang-nimbangnya? Bagaimana caranya untuk kita menetapkan dan kemudian kita yakin program tersebut insya Allah bisa kita realisasikan. Yang pertama, kita perlu menimbang-nimbang program tersebut apakah baik untuk dunia dan akhirat kita. Artinya kalau kita lakukan program tersebut dari segi dunia kita semakin baik, ya, urusan dunia kita semakin baik, dan juga urusan akhirat kita semakin baik, maka ini prioritas, lakukan. Yang kedua, jika ada program yang ingin kita tetapkan, namun dia tidak baik untuk dunia kita, tidak baik juga untuk akhirat kita. Seperti apa misalnya? Misalnya kita ingin berpuasa Daud, berazam ingin melakukan puasa Daud. Walaupun ketika seorang berazam bisa saja, tapi mari kita mengukur diri, kemampuan diri kita. Kalau kita merasa diri memang belum mampu, maka jangan ditetapkan sebagai program. Kenapa? Misalnya kalau kita berpuasa, kita tahu diri kita lemah dalam berpuasa. Ketika kita berpuasa namun
membuat kewajiban-kewajiban kita akhirnya terabaikan. Pekerjaan kita, misalnya kita bekerja di sebuah instansi, itu merupakan ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan, lalu kita lemah karena kita berpuasa, maka program tersebut tidak cocok untuk kita tetapkan, teman-teman sekalian. Dan silakan timbang-timbang lagi contoh-contoh yang lain, program-program yang lain. Kalau ada program tersebut yang kemudian membuat kita akhirnya nanti lemah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kita, maka jangan dulu ditetapkan. Ya, kalau untuk tahun-tahun berikutnya, ya mungkin setelah kita melatih dulu yang menurut kita mampu, insya Allah Allah mudahkan. Kemudian yang ketiga, tolak ukurnya adalah kita yakin bahwa program yang kita tetapkan tersebut kita memiliki partner untuk merealisasikannya. Kenapa demikian, teman-teman sekalian? Karena kita ini harus sadar bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah, manusia yang lemah, dan kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, godaan. Sehingga kita perlu mengukur diri, kalau kita mengamalkannya sendiri kita akan lemah, kita akan berlutut. Maka kita harus cari program yang kira-kira kita bisa memiliki partner, baik teman untuk merealisasikannya. Baik itu istri kalau yang sudah berkeluarga, anak, atau teman, sahabat, harus memiliki partner. Maka ini program yang perlu untuk kita atau bisa kita tetapkan untuk kita programkan 1 tahun yang berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi muhasabah akhir tahun ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga teman-teman sekalian. Salah hilap saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.